Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sebelumnya, Sui memandangi lelaki tua ceroboh yang merupakan seorang peramal. Ketika saya mendengar transmisi suara King Wei, saya terkejut. Chongqi, keabadian sejati dari alam iblis, yang ingin menjadi pendamping Tao dengan King Wei, yang berada pada tingkat keabadian, dia disebut sebagai pemberani. Sui memandang orang ini sejenak, dan mengerti. Unicorn berat ini memiliki napas yang sangat tidak jelas dan berat di tubuhnya, tidak mengherankan, itu seharusnya napas darah Kilin. Kirin, binatang suci bawaan yang kuno dan kuat. Unicorn, jantan. Lin, perempuan. Namun, kekuatan garis keturunan di Chongqi ini jelas tidak murni, memperlihatkan aura yang aneh dan campur aduk. Tidak diragukan lagi, orang ini bukan keturunan unicorn berdarah murni, jika tidak, kekuatan garis keturunannya tidak akan tercampur. Sui membuat penilaian, orang ini ingin menjadi mitra Tao dengan King Wei, saya khawatir itu tidak sesederhana nafsu. Tidak ada cara untuk berbuat baik atau buruk, hanya orang yang menyebut dirinya sendiri, kamu tidak percaya, mengapa kamu masih memfitnah yang lama? Di belakang stan peramal, lelaki tua yang ceroboh itu menghela nafas dan terlihat sangat sedih. Pencemaran nama baik. Percaya atau tidak, pembohong tua ini akan membunuhmu sekarang. Pada saat ini, seorang pria parubaya kurus di sampingnya berbisik, Putra Suci, Xianjun King Wei ada di sini. Chongqi tertegun sejenak, lalu menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di kejauhan. Bahkan dengan topi bambu, sikapnya yang tiada taraf masih membuat mata Chongqi bersinar. Beruntung kali ini kau pembohong tua. Chongqi mendengus dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju King Wei. Ada senyum di wajah tampan, dan berkata, Nona King Wei, kita bertemu lagi. Apakah ini takdir yang telah lama ditakdirkan? Dia mengenakan jubah giok dan memiliki sosok tinggi. Dia memang sangat tampan dan luar biasa. Tapi sepasang mata King Wei yang tersembunyi di bawah pinggiran topinya menunjukkan rasa jijik. Chongqi tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kita akan menjadi keluarga di masa depan, tidak peduli dengan etiket dan aturan. Berbicara, dia melirik Sui yang berada di samping King Wei dan berkata, siapa ini? Tidak menunggu King Wei menjawab, dia tersenyum dan berkata, biar ku tebak, pasti pelayan yang berjalan di samping Nona King Wei, kan? Minion. Sui mengangkat alisnya sedikit, dan sekilas, Chongqi melakukannya dengan sengaja. Saya sama sekali tidak peduli siapa saya akan memakai topi, antek, dan mempermalukannya. Ini juga menunjukkan betapa mendominasi dan mendominasinya putra suci segala jiwa ini. Wajah cantik King Wei tenggelam, tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Sui melambaikan tangannya dan berkata, biarkan dia keluar, atau dia akan dibunuh. Sebuah kata berkibar, tapi rasanya seperti guntur di tanah. Chongqi tidak percaya, senyum di wajahnya menghilang, apa yang baru saja kamu katakan? Di kedalaman sepasang matanya, ada kilau haus darah dan iblis yang melonjak, yang menakjubkan. Suasana di sekitar mendadak hening dan sunyi. Orang-orang kuat di belakang Chongqi semuanya menunjukkan penampilan yang buruk, Di masa lalu, King Wei mungkin memilih untuk bersabar dan menyerah karena keraguannya tentang agama semua jiwa. Tapi sekarang Sui ada di sini, dia tidak takut pada segalanya. Apakah kamu tidak mendengarku? Kekuatan yang menakutkan meliputi King Wei, keluar atau mati. Tiba-tiba, di sebelah Chongqi, pria parubaya kurus berdiri dan mengerutkan kening, Yang mulia King Wei, apakah Anda melangkah terlalu jauh? Wajah Chongqi muram, dan dia menatap King Wei dengan dingin, seolah menunggu penjelasan. Mata menawan King Wei penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, dalam 3 jari, jika kamu tidak pergi dengan benda seperti idiot ini, aku akan membunuhmu bersama. Berbicara seperti ombak yang dingin, suasana menjadi tegang. King Wei, kamu. Chongqi sangat marah, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh setengah baya kurus, dia telah melihat bahwa King Wei memiliki sikap tegas dan benar-benar berani membunuh orang di pasar naga hitam ini. Yang mulia King Wei, dalam 3 hari akan diadakannya konferensi Fa, jadi Anda bisa melakukannya sendiri.
Pria parubaya kurus itu meletakkan kata-kata ini dan berbalik bersama Chongqi dan yang lainnya. Ini akan segera hilang. Gejolak ini juga menarik perhatian banyak orang di sekitar, dan mereka sangat terkejut. Identitas Su Yi dan Qing Wei juga membangkitkan rasa penasaran banyak orang. Tapi tidak ada yang berani maju dan mengganggu. Apakah kamu khawatir? Su Yi bertanya. Qing Wei berbisik, saya tidak khawatir sama sekali, hanya sedikit malu. Malu. Karena selirku, aku membuat masalah bagi putranya. Su Yi tertawa terbahak-bahak. Apa ini? Dia berjalan lurus ke arah meramal di kejauhan. Adapun konflik yang baru saja terjadi, dia sudah lama melupakannya. Qing Wei dengan cepat mengikuti. Meskipun Xianjun Qing Wei menolak pengejaranku berkali-kali sebelumnya, dia tidak berani benar-benar merobek wajahnya, tapi hari ini, dia benar-benar mempermalukanku di depan umum. Pasti ada alasan untuk ini. Mata Chongqi merah dan wajahnya muram dan mengerikan. Ini sedikit tidak biasa. Si kurus setengah baya merenung, mungkin, Xianjun Qing Wei telah menemukan kartu truf untuk diandalkan. Chongqi mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu berarti Raja Abadi Liu Yun dari Xiao Ruixia mengalami malapetaka yang tidak dapat diselesaikan, dan dia telah mundur. Lalu Qing Wei tidak tahu, dan benar-benar merobek kita. Konsekuensi dari wajah yang rusak. Si setengah baya yang kurus berkata dengan hangat, Putra Suci, jangan khawatir tentang ini, ketika pertemuan Dharma diadakan dalam 3 hari, saya dapat menjamin bahwa Xianjun Qing Wei akan menundukkan kepalanya. Chongqi menghela nafas, aku tidak khawatir dia tidak akan menundukkan kepalanya, tapi itu terlalu memalukan. Terutama bajingan di sebelah Qing Wei, dia harus dipotong dengan 1000 luka. Pria kurus setengah baya itu tersenyum dan berkata, itu 1000 luka. Namun, kita harus menunggu sampai konferensi FA diadakan. Chongqi menarik napas dalam-dalam, dan matanya berbinar, aku bisa membedakannya. Di depan stan meramal. Gantung bendera dengan bait di atasnya. Lihatlah matahari dan bulan di telapak tanganmu, dan hitung hal-hal baik dan buruk di dunia. Su Yi memandangi bendera itu dengan penuh minat. Di belakang stan peramal, pria tua berhidung tidak terawat, bermata segitiga, dan ceroboh juga melihat ke arah Su Yi dan Qing Wei. Ketika melihat sosok Qing Wei yang anggun dan bangga, lelaki tua itu mendengus, menelan ludahnya, dan tampak menyedihkan. Qing Wei mengerutkan kening. Sebelumnya, mengapa Chongqi tidak membunuh bajingan tua ini? Tangan berjubah lengan sedikit gemetar tak terkendali. Kuplet atas dan bawah kuplet ini harus ditambahkan secara terpisah. Su Yi berkata pada dirinya sendiri, di akhir tautan pertama, Anda harus menambahkan kalimat, tergantung pada suasana hati Anda, dan di akhir tautan kedua, Anda harus menambahkan kalimat, itu perlu untuk menambah uang. Qing Wei memiliki sedikit rasa dan tidak bisa menahan tawa. Di belakang stan, lelaki tua ceroboh itu tiba-tiba bangkit dan hendak pergi. Berhenti. Su Yi berbicara. Kata-kata yang sangat sederhana dan santai. Tidak ada ancaman apapun. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, jangan mempermalukan orang tua itu. Mata Su Yi penuh arti dan dia berkata, kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Ini seperti yang kamu berikan kepada orang itu barusan, tapi itu tidak ambigu sama sekali. Pria tua yang ceroboh itu tampak murung beberapa saat, dan dengan ragu-ragu berkata, berani bertanya Yang Mulia di mana tempat suci. Su Yi berkata, apakah kamu benar-benar ingin terus berpura-pura? Di negeri dongeng ini, sangat sedikit orang yang bisa mengenalinya, dan bajingan tua ini adalah salah satunya. Bahkan, Su Yi tidak pernah menyangka akan bertemu lelaki tua ini di pasar naga hitam. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum canggung dan berkata, bukannya aku berpura-pura bingung, aku benar-benar tidak percaya. Mata Su Yi sangat halus, dan dia berkata, aku tidak percaya, hidupmu orang tua itu sangat sulit, kamu bisa hidup sampai hari ini, dan sepertinya kamu masih hidup dan dengan baik. Pria tua yang ceroboh itu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, aduh, situasi Laozi tidak sebaik sebelumnya. Setelah bencana abadi itu, sampai sekarang, dia hampir tidak bisa bertahan hidup di dunia. Mencari tempat untuk minum. Su Yi Dao. Pria tua yang ceroboh itu menolak tanpa ragu-ragu,
dan berkata, saya telah menyebabkan terlalu banyak bencana dan malapetaka di tahun-tahun masa lalu saya yang panjang. Dunia. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi meraih bahunya, membawanya kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, kamu sumpah bajingan tua, kamu bahkan tidak percaya pada surga, ayo pergi. Saya hanya bisa menyeret lelaki tua ceroboh itu pergi. King Wei mengikuti dengan cermat, merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat pria tua seperti bajingan ini, pada kenyataannya, kemungkinan besar adalah seorang pertapa. Di restoran. Menghadapi makanan lezat di atas meja, lelaki tua yang ceroboh itu tidak nafsu makan sama sekali. Sebaliknya, dia menghela nafas dan mengerutkan kening. Su Yi menjaga dirinya sendiri saat minum dan berkata sambil tersenyum, jawab aku beberapa pertanyaan dan aku akan membiarkanmu pergi. Tidak bisakah kamu menjawab? Pria tua yang ceroboh itu dengan hati-hati menyelidiki. Tidak bisa. Su Yi mengangkat gelasnya dan meminumnya, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menyimpulkan rahasia surga dan ramalan. Pria tua yang ceroboh itu tampaknya diam-diam merasa lega, menyeringai dan berkata, katakan lebih awal. Dia mulai makan dan minum, dan mulutnya penuh minyak. Su Yi menggosok gelas anggur dengan ujung jarinya, matanya dalam, dan dia berkata, bagaimana musuh yang menyerangku dengan Sue Xiaozi bersama saat itu menemukan tempat peristirahatanku. Pada awalnya, Wang Ye diserang oleh sekelompok musuh yang tak tertandingi ketika dia mundur, yang akhirnya memicu pertempuran malam abadi, yang mengejutkan dunia. Sebelum reinkarnasi Wang Ye, dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana musuh-musuh besar itu menemukan retretnya. Potongan daging yang baru saja dimasukkan lelaki tua ceroboh ke dalam mulutnya disemprotkan, dan batuk kering yang hebat. Dia berkata dengan marah, mengapa kalian semua berpikir bahwa Laozi tahu tentang ini? Mata Su Yi berkilat aneh, dan dia berkata dengan heran, apakah ada orang lain yang mencarimu untuk menanyakan hal ini? Pria tua yang ceroboh itu terlihat sangat tidak nyaman, dan berkata tanpa daya, saya hanya bisa mengatakan, saya benar-benar tidak tahu alasannya. Su Yi menatap lelaki tua yang ceroboh itu dan berkata, aku bertanya, siapa yang memintamu menanyakan hal ini? Pria tua yang ceroboh itu terdiam beberapa saat, dan menghela nafas, ini Kaisar Xinglu. Itu dia. Su Yi berbisik pelan, sesosok wanita dengan rambut panjang seperti darah muncul di benaknya, berdiri di langit berbintang, bintang-bintang melengkung, dingin dan sombong, dan bangga sebagai dewa. King Wei, yang duduk diam di satu sisi, juga terkejut. Kaisar Xinglin. Dunia abadi Bei Minghai, salah satu dari 3 kaisar iblis besar. Su Yi teringat sesuatu. Ketika dia berada di era setan, dia bertemu dengan seorang abadi bernama Mu Jing, yang berasal dari klan King Sangmu. Eksploitasi militer. Leluhur klan King Sangmu bernama Ziarah Kayu, pernah mengikuti Wang Ye untuk melayani. Mu Jing, keturunan peziarah kayu. Pada saat itulah Su Yi mengetahui bahwa pada awalnya, Mu Jing diperintahkan oleh Kaisar Xinglu untuk menyusup ke Kam Cakrawala Dara untuk melayani. Alasannya sangat sederhana. Setelah Wang Ye diserang oleh sekelompok musuh yang tak tertandingi, itu menyebabkan seluruh dunia bergetar. Semua orang percaya bahwa Kaisar Malam Abadi, yang pernah mendominasi suatu era sudah berakhir jatuh. Tapi Kaisar Xinglin tidak berpikir demikian. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun, diam-diam menghubungi banyak kekuatan abadi, dan mengatur sekelompok orang kuat untuk menyelinap ke kam tempat musuh tak tertandingi itu berada. Di antara mereka, Mu Jing dari klan King Sangmu dikirim untuk bertugas di kam Kalajengking Darah. Dia benar-benar punya hati, dia akan memintamu bajingan tua untuk menanyakan hal ini. Su Yi menghela nafas dengan emosi. Pria tua yang ceroboh itu menggigit daging dan tulang, pipinya membengkak, dan berkata dengan samar, ini sudah lama sekali, sejak zaman keabadian, saya tidak pernah melihat pembunuh itu lagi. Seorang wanita yang tidak berkedip. Setelah jeda, dia menghela nafas, ini disebut perjalanan waktu, segalanya berbeda, bunga serupa setiap tahun, dan orang berbeda setiap tahun. Su Yi diam-diam menyesap anggur dan berkata, kalau begitu jangan bicara tentang masa lalu, izinkan saya bertanya kepada Anda,
mengapa Sue Xiaozi dan orang-orang tua yang berdiri di atas jalan abadi menyusut? Bangun, bencana apa yang mereka hindari? Qi Fufeng pernah menyebutkan bahwa barang antik lama di atas alam Raja Abadi memiliki semua jejak tersembunyi dari dunia, dan mereka tampaknya menghindari bencana. Pria tua yang ceroboh itu tidak berani membicarakannya, dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam anggur dan menulis dua kata di atas meja. Buruk. Mata Sui sedikit menyipit, dan dia berkata, ini ada hubungannya dengan para dewa. Pria tua yang ceroboh itu mengangguk dan berkata, hal-hal ini hanyalah beberapa tanda, tetapi tidak ada yang berani peduli dengan karakter yang berdiri di atas jalan abadi, karena... Omong-omong, dia merendahkan suaranya dan mengatakan rahasia yang menghancurkan dunia. 39.000 tahun yang lalu, biksu tua Qingku, dari kuil Lianhua di Xiangzu mengalami kesengsaraan terlarang, kehilangan miliknya berkultivasi dalam satu malam, tubuhnya busuk dan jiwanya hancur. Sebelum dia meninggal, dia hanya meninggalkan kalimat, jika kamu tidak bisa bertahan dari 5 penurunan surga dan manusia, jangan bicara tentang King Kong tidak buruk. Hati Sui sangat menakjubkan. Biksu tua Qingku, juga dikenal sebagai Buddha Fatian. Dulu, dia adalah sosok mitos yang menginjakkan kaki di puncak Immortal Dao. Siapa yang mengira mitos seperti itu akan lenyap di bawah bencana yang aneh? Yang disebut malapetaka itu ada hubungannya dengan malapetaka surga dan manusia. Sui berpikir keras. Pria tua yang ceroboh itu menghela nafas, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa orang-orang tua yang selamat dari era kejatuhan abadi semuanya bersembunyi satu persatu, jangan sampai mereka mengikuti jejak yang lama. Biksu Qingku. Selanjutnya, Sui mengajukan lebih banyak pertanyaan. Sui tidak berdaya. Dia juga tahu bahwa jika dia bisa mengatakannya, bajingan tua itu tidak akan pernah menyembunyikannya. Jika kamu tidak bisa mengatakannya, kamu akan membunuh bajingan tua ini, dan kamu bahkan tidak akan bertanya sepatah kata pun. Pertanyaan terakhir, siapa orang suci Taois Cilong yang duduk di pasar naga hitam sekarang? Sui bertanya. Pria tua yang ceroboh itu tertegun, matanya tiba-tiba menjadi aneh, dia tersenyum dan berkata, saya berjanji untuk tidak mengungkapkan asalnya, tetapi jika Anda melihatnya, Anda akan dapat melihat asalnya di sekilas. Berbicara, dia menyeka noda minyak dari mulutnya dengan lengan bajunya, dan berkata, saya telah melanggar sila saya berkali-kali hari ini dan mengatakan terlalu banyak hal yang tidak boleh saya katakan, jadi saya harus melakukannya. Meninggalkan. Sui berkata, mau kemana? Pria tua yang ceroboh itu berkata tanpa ragu, selama aku tidak bertemu denganmu, aku bisa pergi kemanapun di dunia ini. Sui. Dia membelai dagunya dan berkata, apakah kamu melihat sesuatu dariku? Ada nada kesal dalam suaranya. Sui tertawa dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan memaksamu. Pria tua yang ceroboh itu bangkit dan berjalan pergi. Sui tidak berhenti. Tetapi lelaki tua yang ceroboh itu berjalan di tengah jalan, tetapi ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan berkata, saya sangat senang melihat pembunuh Anda masih hidup. Suara itu masih bergema, dia meluncur pergi dan menghilang. Sui tertawa. Bajingan tua ini masih sama seperti dulu. Tuan muda, apakah peramal tua itu makhluk yang luar biasa? King Wei mau tidak mau berkata. Sui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak, itu bajingan tua yang licik yang paling takut pada 3 hal dalam hidupnya, satu adalah masalah, yang lain adalah malapetaka, yang ketiga adalah kematian dini. Dan dia ada di mana-mana. Ada banyak masalah bau. Mata Sui berkilat mengingat, dulu, banyak orang tua memintanya meramal, awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan teknik ramalannya untuk mencari keberuntungan dan menghindari nasib buruk, dan mengubah keberuntungan mereka. Mereka semua dibunuh olehnya. King Wei tercengang, dia tidak bisa menahan tawa. Sui juga tersenyum dan berkata, untuk alasan ini, dia disebut penguasa berita buruk, dan terlebih lagi, dia disebut dewa wabah. King Wei ingin tahu dan berkata, Tuan, mengapa dia tidak berani meramal nasibmu? Sui berkata, dia melakukannya sekali, tetapi ketika dia sedang meramal, dia mendapat serangan balasan dan hampir mengambil nyawanya. Sejak saat itu, dia menganggapku sebagai malapetaka,
kalau tidak dia akan menikahiku. Saya memiliki jejak koneksi, selama saya melihatnya, saya harus bersembunyi sejauh mungkin. King Wei mengerti. Beritahu orang lain demi uang. Menceritakan nasib kaisar mengerikan. Puas dengan anggur dan makanan, Su Yi dan King Wei pergi, dan tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah toko bernama Bukilu di pasar Heilong. Su Yi berniat menjual semua harta yang tidak terpakai. Setelah menyatakan niatnya, King Wei menunggu di luar, sementara Su Yi dibawa ke ruangan terlarang oleh pelayan. Di ruang rahasia, seorang lelaki tua berjenggot duduk dengan malas. Dia adalah penilai harta Bukilu. Setelah melihat Su Yi, dia berkata langsung, "Saya mendengar bahwa Anda ingin mengirim sekumpulan barang bagus, dan jumlahnya cukup, lalu keluarkan dan biarkan aku." Orang tua itu telah melihatnya, harganya mudah dikatakan. Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya. Kecelakaan. Setumpuk harta muncul seperti gunung, dan Yingdu penuh dengan kecemerlangan. Meskipun itu berharga, itu tidak berguna untuk kultivasi Su Yi. Pria tua berjenggot itu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba dia duduk tegak dan melangkah maju untuk menyaring mereka satu per satu. Su Yi duduk di satu sisi dengan santai dan menunggu dengan sabar. Setelah waktu yang lama, lelaki tua berjanggut itu menenangkan pikirannya, duduk kembali di kursinya, dan berkata, "Maafkan lelaki tua itu untuk mengatakan bahwa meskipun ada banyak harta, tidak banyak harta karun, dan tentu saja mereka tidak bisa dijual. Sungguh harga yang bagus." Su Yi tertawa, "Tidak perlu menurunkan harga, dan aku tidak suka menawar. Aku akan memberimu nomor dan mengambil 10.000 keping batu giok abadi bermutu tinggi. Ini harta adalah milikmu." Sebuah giok abadi bermutu tinggi bernilai 100 batu abadi. 10.000 adalah 1.000.000 batu peri. Karena Anda ingin bergerak, harganya hanya 60% hari harga pasar. Dia ingin terus berbicara, tetapi Su Yi sudah menyela, "Jika kamu merasa kehilangan, lupakan saja." Setelah mengatakan itu, dia berdiri, menyingkirkan harta di seluruh tanah, dan berbalik. "Bagus sekali." Pria tua berjanggut itu tidak bisa duduk diam dan berkata, "Tunggu, Yang Mulia." Su Yi berhenti sejenak dan berkata, "Tidak perlu bicara omong kosong, kamu hanya perlu menyatakan posisimu dan menerima syarat yang aku tawarkan." Pria tua berjanggut itu tampak murung beberapa saat, dan akhirnya mengeluarkan satu kata, "Ya." Su Yi kemudian berbalik dan kembali, menyeringai, "Jangan berpura-pura rugi besar, syarat yang saya kutip sudah cukup untuk membuat Anda banyak uang." "Yang Mulia." Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa Anda masih ingin membagikan detail saya?" Pria tua berjanggut itu berkata dengan penuh minat, "Yang Mulia, tunggu sebentar." Berbicara, dia bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Tidak lama kemudian, dia mengambil harta penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Yi, 10.000 keping giok abadi bermutu tinggi, silakan lihat. Su Yi memeriksanya secara acak, mengangguk, dan menyerahkan harta itu kepada lelaki tua berjanggut itu. Dia berdiri dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera mengeluarkan 500 keping giok peri dan meletakkannya di atas meja. "Ini uang tutup mulut jika berita itu bocor, konsekuensinya tanggung sendiri." Su Yi menatap lelaki tua berjanggut itu dalam-dalam dan berbalik. Pria tua berjanggut itu tampak ragu-ragu untuk beberapa saat. Dia menyadari bahwa kali ini dia tidak hanya bertemu dengan karakter yang berpengetahuan luas, tetapi juga seorang keras kepala yang jelas-jelas familiar dengan aturan tak tertulis dari pasar naga hitam. Misalnya, biaya tutup mulut ini, bahkan pelanggan tetap yang sering memasuki pasar naga hitam pun tidak jelas. Jika seseorang menjual barang curian, seseorang dapat menyimpulkan banyak rahasia dari barang curian tersebut. Dan rahasia ini seringkali dapat dijual dengan harga yang menarik. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan. Rata-rata orang tidak tahu. Terutama kali ini. Orang tua dengan janggut sangat jelas bahwa jika dia menjual berita tentang kumpulan barang curian ini ke Sekte Taiking dan Yunji Xianfu melalui saluran tersembunyi, dia pasti akan dapat menukar banyak uang. Karena itu, lelaki tua berjanggut itu jatuh ke dalam jurang yang dalam. Jual. Masih belum menjual. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.